Selamat malam, Pak. Perkenalkan, nama saya Wando Simenulang, NIM 19040196. Izin, Pak, saya ingin mempresentasikan tugas manajemen teknik tentang forecasting. Bab 8, forecasting, yang mana dinamakan dengan peramalan. Pengertian peramalan atau forecasting. Forecasting adalah fungsi bisnis yang sangat penting di mana kita melakukan perakiraan pada masa depan dengan keputusan terhadap 4 objek berikut ini. Yang pertama itu pasar yang dikejar, kemudian produk yang diproduksi, nomor 3 banyaknya inventaris yang dibawa, kemudian nomor 4 SDM, yang dimana SDM ini merupakan manusia atau tenaga kerja yang terdapat pada organisasi atau perusahaan tersebut. Di sini disebutkan peramalan. Yang dimaksud dengan peramalan di sini yaitu berupa perakiraan terhadap masa depan. Bagaimana perusahaan itu akan berkembang? Berkembangkah atau menjadi meleset? Disitulah yang makanya dimaksud dengan peramalan. Yang kita inginkan yaitu bahwa perusahaan itu kita ramalkan supaya dapat berkembang dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang besar. Sehingga dari peramalan yang kita dapatkan itu, maka ada 4 topik yang harus dikejar oleh perusahaan tersebut. Yang pertama itu pasar yang dikejar, yang dimana pasar yang dikejar di sini yaitu kita sebagai perusahaan kita harus mengejar harga pasar yang tinggi dan jumlah pelanggan yang besar. Kemudian yang kedua itu produk. Produk itu sebuah perusahaan harus memproduksi produknya dengan baik, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Kemudian banyaknya inventaris yang dibawa. Yang dimaksud dengan inventaris di sini yaitu alat-alat yang kita gunakan untuk memproduksi produk kita. Kemudian alat-alat yang kita gunakan untuk memasarkan produk kita. Kemudian SDM, seperti yang saya katakan tadi, SDM di sini dimaksud dengan tenaga kerja. Berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut dan seberapa berkualitas produk tersebut. Kemudian, seberapa berkualitas sumber daya manusia atau SDM atau tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian kita masuk ke prinsip peramalan. Yang dimana prinsip peramalan di sini yaitu jenis model peramalan. Yang pertama itu kesempurnaan. Jarang sekali kesempurnaan terjadi pada perakiraan. Kan udah kita tahu bahwa perakiraan itu sifatnya masih fleksibel atau belum terjadi atau belum nyata kita lakukan. Itu hanya berupa perakiraan atau fiktif. Sehingga belum tentu kita tahu bahwa hal itu dapat terlaksana dan hal itu dapat berkualitas atau baik. Sehingga dinamakan bahwa perakiraan jarang mendapatkan kesempurnaan. Kemudian keakuratan. Sama halnya dengan kesempurnaan tadi. Perakiraan lebih akurat untuk kelompok atau kelompok item daripada untuk individu item. Benar sekali bahwa sesuatu hal itu lebih akurat jika dilakukan oleh kelompok daripada seorang individu. Karena kita ambil contoh sebuah perusahaan sablon. Apabila hanya dia yang melakukan
pekerjaannya itu untuk menyablon. Itu tidak akan menghasilkan kualitas yang baik atau tidak akurat atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Sebaliknya, jika dia berkelompok atau memiliki kawan untuk menyablon pakaiannya tersebut, maka hal itu akan dapat terlaksana. Kemudian masuk ke cakrawala perakiraan. Cakrawala perakiraan yaitu perakiraan lebih akurat untuk jangka waktu yang lebih pendek daripada yang lebih lama. Dimaksud dengan cakrawala di sini yaitu berubah jenis model peramalannya disesuaikan dengan jangka waktunya. Berapa lama perakiraan ini akan dilakukan? Dan untuk jangka waktu yang pendekkah atau untuk jangka waktu yang lama? Jadi menurut saya bahwa supaya perusahaan tersebut dapat bagus atau terlaksana, sebaiknya jangka waktunya itu jangka waktu lama.